Gue tuh paling benci sama anak yang gak sopan. Itu aja. Tidak sopan ya memang. Ini yang komen ngomong di sosmed berani ketemu langsung kabur. Kabur. Ini bahkan dikirimi keras loh ini. Laughed at every little thing that was against the rules. Welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my Jax, my boys, semua kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda. Di video kali ini, my Jax, my boy, kita akan melihat lagi ini pertikaian yang terjadi di kalangan artis-artis, saudara-saudara. Ini antara artis dan yang bukan artis ya. Ini pertikaian ini, saudara-saudara. Ini saya mendapati ini Denise Cariesta ini berkelahi juga dengan Dewi Persik. Ini saudara-saudara, ini kok kenapa dia mau berkelahi dengan semua orang ini, bukan main. Tapi sebelum kita melihat dia berkelahi dengan Dewi Persik ini, langsung saja kita melihat dulu ini pertikaian dia dulu dengan Uya Kuya ya, saudara-saudara. Mari kita lihat. Oke. Ini kenapa? Oke. Denis. Sekarang gini. Nih gua ada kamera nih. Sekali live. Sekarang gini. Lu sampai kabur kalau bisa ada masalah. Ya gua enggak mau dikamera. Gua enggak tahu. Ya enggak mau ngomong orang. Lu tahu orang-orang bilang tahu ada Uya sendiri. Iya, gua bilang sendiri. Itu apa? Gua enggak tahu dia datang. Mana mungkin gitu ada anaknya di keluarga. Tanya aja. Tanya siapa? Nih ya buktinya ada datang rame. Oke, sudah tadi itu sama Uya Kuya ya. Oke, masih ada satu. Ini kamera siapa? Yang bukan gua. Emang lo teman-teman gua? Bukan. Emang lo teman-teman gue? Enggak. Ini Denise Cariesta ini mukanya sudah tegang ya. Ini kamera siapa? Coba kita lihat dia bersama Uya Kuya. Coba Uya Kuya King, apa namanya? King Uya Kuya. Oke. Ini. Loh kok malah nangis? Ini ada apa ini? Playing victim banget. Kenapa? Oke. Omongan dia tuh makin ngalor ngidul nggak jelas kemana-mana. Ini bahkan dikirimi keras loh ini. Dikirimi keras bunga turut berduka cita atas matinya nyali Denise Cariesta yang nggak berani keluar rumah. Ini ke depan rumah Denis. Keluarga Uya Kuya tercinta memang. Tuh, iya orangnya tadi nggak mau keluar lagi guys. Dikirimi bunga. Sudah meninggal anjing, rip. Rip, saudara-saudara. Coba kita lihat lagi yang di sebelah ya, saudara-saudara. Dia bersama Uya Kuya dulu ya. Keluarga yang tidak punya akhlak, kebanyakan settingan, terus kayak gitu, makanya udah bokeh guys. Kalau orang bokeh tuh ya guys ya, keluarganya kayak keluarga sini yang ditulis nih. Itu emang tidak punya akhlak, miris akhlak, sama miris duit, jadi bokeh guys. Jadi makanya cuma bisa kirimin gue bunga begini guys. Terus kurang ajar banget. Masa turut duka cita atas matinya nyali Denis gak balik keluar rumah. Ini gue keluar rumah, mana orangnya? Kurang ajar emang. Kan sudah ditunggu tadi di depan rumah, kan Anda tidak keluar kan Mbak, ya kan? Susah emang kalau urusan sama keluarga settingan bokeh tuh yang udah namanya udah turun keteng gelem, cuman mampunya kirim bunga beginian guys, nggak kayak bunga gue mahal. Nih udah matiin. Emosi ya. Siapa yang tidak emosi dikirimi bunga turut berduka cita, saudara-saudara. Ya. Ya Tuhan, tidak mampu. Angkat.
Rusak. Padahal bunga turut berduka cita ini lebih baik daripada bunga-bunga yang sudah pernah dia buat. Bentuknya bagus ya, ini kotak besar. Angkat ya. Emang aja kebanyakan settingan, nganggur, nggak ada kerjaan, hidupnya bikin gitu doang. Tuh, aduh, pocket gue. Iya. Tuh guys, gue mah artis guys. Mereka itu skuter guys. Udah zaman baheula gitu guys. Gitu. Jadi BU banget guys, butuh konten guys mereka. Bukan main. Mari kita lihat lagi dari tim Uya Kuya ya. Miris akhlak sama miris duit, jadi bokeh guys. Jadi makanya cuma bisa kirimin gue bunga begini. Ngomongin soal akhlak, lu nggak tanya sama diri lu sendiri setelah apa yang lu lakukan sama keluarga gue, kata-kata apa yang lu lontarkan kepada anak gue. Coba deh, lu pikir deh. Terus gue ngirimin bunga papan, tulisannya turut berduka cita atas matinya nyali lo, salah? Enggak kan? Turut berduka cita atas matinya nyali lo. Lo nantangin gue di sosmed untuk ketemu, tapi pas gue nyamperin ke rumah lo nggak berani keluar rumah. Jadi nyali lo udah mati, jadi nggak salah kan bunga gue? Iya. Gue dibilang miris duit, bokeh nggak masalah. Mobil gue emang butut-butut, kok nggak kayak mobil lo yang Mercy baru itu yang kredit ya kan? Jadi gue lagi bokeh, jadi gue nggak bisa untuk kontrak rumah dulu. Sewa rumah nggak bisa, untuk kredit mobil nggak bisa, jadi mobil cash dulu aja karena lagi bokeh. Iya. Karena gue lagi bokeh, gue lagi butuh endorsan, tolong dong. Jadi selama lo usik keluarga gue, apalagi anak-anak gue nggak peduli orang bilang apa tentang gue akan tetap bikin konten tentang lo sampai lo bosen dan minta maaf. Lo ngomong kasar ke keluarga gue balas dengan konten. Ya, itulah balasannya Denise Carista. Apakah ada balasan darimu, Denise Carista? Ini guys, ini konspirasi Atta Aurel dengan Uya Kuya dengan Deddy Corbuzier dan host Ambiar guys. Setelah gue tonton lagi ya di podcast ini, gue tuh sangat amat dijebak guys, dan gue sangat amat disudutkan. Gue tuh pas di sana jujur aja, gue nggak berasa diserang karena gue diajak ngobrol dengan santai. Tapi pas gue nonton ulang ya guys ya, ternyata mereka semua tuh pertanyaannya sama dan untuk menjebak gue dan menyudutkan gue biar nama gue turun guys. Jadi semua para artis-artis besar ini mereka tuh sebelumnya tuh berkonspirasi, mereka tuh ketemuan, mereka tuh meeting untuk menjatuhkan gue bersama-sama guys. Karena ini saking tenarnya gue, mereka tuh ini guys, takut kalah saing. Mereka tuh udah khawatir sama gue, takut kalah saing, takut nama mereka terlalu turun dengan adanya gue. Makanya mereka semua tuh rame-rame untuk keroyok gue, manggilin gue kemana-mana, terus dijatuhin nama gue guys, gitu loh. Oh, dijatuhin gue tuh ya namanya. merasa terzolimi dan disudutkan guys. Tolong ya Pak, wahai para netizen yang pintar, tolong. Ya kenapa Anda mau diundang? Apa ya tuh keluarga ya emang bener-bener nggak nggak ngotak, nggak punya akhlak tuh. Gue sekarang mau keluar rumah nggak bisa guys, diganjel pakai bunga papan tuh. Hah? Lihat nggak sih tuh bunga papannya tuh? Itu diganjel sama mereka biar gue nggak bisa keluar. Dia mau jebak gue guys di dalam rumah biar gue nggak bisa kemana-mana gitu. Kayaknya mereka mau koyok gue. Ini adalah ciri-ciri konspirasi para artis yang mau menjatuhkan gue karena mereka terancam nih. Loha, geser itu papannya, buang, bakar. Oke, ini kenapa dia yang jadi korbannya ini? Perasaan kan dia ini yang mulai ini perasaan ya. Nah, sekarang permasalahan dia dengan Dewi Persik ya, Ratu Ngebor ya. Ini bukan main semua, ditantang oleh Ratu Sombong. Saudara-saudara, mari sama-sama kita lihat. Mungkin karena bercandaannya ini terlalu berlebih mungkin. Buat kamu panggil mami, emang gua mami lu. Tadi sampai panggil ya? kan Gua udah bilang, kalau Dewi mah beneran. Meni iyanya, meni nyolot baiknya. Iya. Ngoce baik, ya Allah Denis. Ini gimana nih punya istri? Sebentar, Kalau sebentar. suami istrinya kayak Ini buat begini. kamu siapa namanya? Ini juga, ini ke tante. Santai dong. Apa Denis, panggil gue tante? Rian bilang kan. Emang lu ponakan gue? Pede banget. Sini. Ayo langsung aja, langsung. Halo, Denis. Dengerin, ini di TV. TV. Kalau gue berantem sama lu level gue low. Anak aja. Oke. Sini, biar aja takut. 3 bulan 10 hari udah pernah mendekam, say. 3 bulan keluarga apa tuh? 3 bulan keluarga apa sih? Oke. Apa tuh? Udah ya. Jangan. Sudah ini Jangan kelihatannya Mbak Dewi Persik sudah sangat tidak nyaman di sini ya kalau saya lihat ya. Lu mengalami hal yang sama ya, pengalamannya Nggak Dewi Persik. seru Nggak usah nggak diraguin. terjadi. Jangan. Sebentar ya.
Buat lo ya, gini ya, karena kita punya tamu berikutnya. Oke. Dan kursi oranye kita di belakang ini cuma buat artis ya. Enak aja, aku bukan. Karena kamu bukan artis, kamu duduknya di sini aja yuk. Gue manjat deh. Di atas, naik. Denis, Ayo. Denis, kamu tahu nggak? Itu begitu Rian Ibram suka sama kamu tadi ngomong pas break. Oke. Enggak, jangan dong. Oke. Dennis, di sini oke. Di sini oke. Pokoknya ini dari sini terjadi ketidaknyamanan mungkin ya dari sini dan timbullah video ini saudara-saudara ya. Ini judulnya Dewi Persik ngamuk sama Denise Carista. Dewi anak muda gak sopan santun sama orang tua di live IG, live Instagram. Kalau kita tinggal jawab aja yang santai. Misalkan kita kan bertanya sesuai pertanyaan netizen. Ya. Bener nggak gini kita tanyain begitu. Lu bilang gue nggak DP udah nggak up lagi. Hey, gue mah tiap hari kerja. Gue nggak di dunia entertain. Ngapain gue bisa tergantikan sama lu? Gue bisa bikin acara tinggal gue bikin acara aja. Bikin di Indosiar, bikin di Trans TV, bikin di MNC TV. Susah amat lo. Ngapain? Ngapain gue takut tergantikan sama lu? Emang lu siapa? Anak kapan sore lu bilang kayak begitu loh. Anak kapan sore? Jangan berlaku, justru lu yang gue bayar. Transport lu 500.000 gue bayar. Oh. Oke. Gue tuh memang ya nggak tahu ya Say. Aku itu paling benci banget. Gue itu bandel. Gue itu nakal, sekolahnya gue suka bolos. Tapi gue kalau misalkan masalah etika sama orang yang lebih tua, gue tuh paling gemes sama anak yang durhaka sama orang tua, yang nggak punya sopan santun itu paling gemes gue. Tidak sopan. Kalau dulu gue nggak bisa sikat Meldi karena masih sedarah sama gue. Ibu gue masih hidup. Nah, Dennis bukan apa-apa gue sikat lo sampai mampus lo. Macem-macem lo sama gue lo. Si Papi Uya Kuya kan santai, nggak ada. Maksudnya Papi Uya Kuya sama Mami Astrid itu cuman ingin meluruskan karena si Dennis ini gue mau kasih tahu ya, bukan settingan ini. Si Papi Uya itu sudah bicara baik-baik, nggak diterima teleponnya, tapi dia nyerocos terus di sosmed. Didatengin ke rumahnya. Itu maksudnya bukan keroyokan, karena yang dihajar sama tuh Dennis bukan hanya si Papi Uya Kuya tapi semua. Jadi jangan playing victim, jangan langsung tiba-tiba ngeroyok. Sejak kapan Dewi Persik main keroyokan? Atau siapapun main keroyokan, nggak ada. Seneng lihat Mami DP lagi emosi, gua mah nggak emosi. Kalau emosinya gua nggak kayak gini. Oke. Gua mah ini lagi cerewet aja. Lagi kepengen ini aja ngehajar orang. Berarti emosi dong. Pakai otak. Kalau gue emosi mata gue merah, kepingin makan orang, itu emosi gue. Oke. Bukan kepancing, bukan masalah diladenin, tapi anak itu harus dihajar biar punya sopan santun sama orang tua. Betul. Bukan gila hormat, kepingin dihormati. Betul. Biar ini nggak jadi contoh buat orang-orang yang nonton. Betul. Nanti kalau misalkan kita hanya fine-fine aja kita diemin, nanti semua orang kepingin terkenal dengan cara seperti itu. Iya. Nggak baik itu. Iya. Benar. Kalau misalkan makanya jadi host itu harus profesional. Makanya kapok kan lu? Kapok nggak lu datang ke tempat pagi-pagi ambiar lo? Hah? Kapok nggak lu? Kayaknya King lagi nonton deh. Host pagi-pagi ambiar itu ngehajar orang-orang yang pansos. Kalau lu berprestasi, dia akan seneng datang ke pagi-pagi ambiar. Tapi kalau lu cuma cari sensasi, siap-siap aja lu dihajar lu. Gua trauma sama yang berbau-bau pansos itu. Pansos ya, cadel. King lagi. Biarin aja, nggak ada istilah level atas, level bawah. Nggak ada istilah seperti itu. Ini seru namanya sekali, etika itu harus dipakai di mana aja. Lu ingin dihormati orang, ya hormati orang dulu. Iya. Gak usah ngomong masalah host. Gue bisa profesional karena gue dibayar. Tapi gue bisa nggak profesional kalau orang itu sudah nyolek masalah pribadi gue. Kecuali lu sudah kong kali kong dulu settingan sama gue. Iya, ini kan Baru lu ngomong pribadi gue mau Dewi Persik nikah 100 kali kek, mau Dewi Persik ngentot kek, nggak masalah sama gue. Tapi kalau lu masih muda, lu gua nggak kenal sama lu senggol-senggol gue. Para host itu ya, lu pikir gue anak kecil?
Jangan macam-macam lu sama gue. Lu udah biasa makan asam garam lo. Tuan lu kali sama gue. Tuan dia kan? Iyalah. Katanya, hei DP, lu kan kecil, dia kan tinggi. Hei, tinggi atau DP nggak jaminan, say. Sekarang ototnya kuatan siapa lu sama gue? Makanya gue ajakin ke ring sini. Kering ya? Tinju? Pakai berantem gue, walaupun dia ngomong katanya Dewi Persik udah nggak ada masanya. Gue nggak perlu cari masa. Masa gue udah zaman dulu. Dari Sang Bintang gue udah terkenal, dari Mimpi Manis gue udah terkenal. Dan gue terkenal karyanya. Ngerti nggak lo? Bukan berantemnya. Berantemnya itu setelah gue udah jadi bintang. Baru tuh gue berantem sama orang. Sama kakak gue. Baju P. Ngerti lo? Jadi gue terkenal karena prestasi, bukan karena berantem sama orang. Ya. Ini Macem-macem lu. marah sekali ya. Mungkin kalau Nikita Mirzani diem, kalau gua hajar lu sampai titik pendarahan lu. Seru. Nah. Mau ngerasain Cipinang lu. Sono tidur di tempat ini. Kalau gua mah udah pernah ngerasain cuma 3 bulan 10 hari, say. Makan nasi cadong, mau lo. Gua mah gak masalah, gua mah. Bapak gua udah meninggal. Lu macam-macam sama gue makan lo. Gue orangnya gak suka cari masalah sama orang. Gue tuh paling benci sama anak yang gak sopan. Itu aja. Tidak sopan ya memang. Sini gue kalau orang tua lu gak bisa ajarin etika, gue bisa ajarin. Bisa-bisanya ngata-ngatain Mas Rian, bisa-bisanya. Makanya lu lihat dong di situ. Kita itu tanya, kamu tuh kenapa sih nggak bisa begini? Kamu tiba-tiba ngomongnya sampai telinga gue sampai aduh. Macam-macam ban bi orang matura banekakan ban ping. Aduh, bahasa apa itu? Jangan mentang-mentang orang diem, orang senyum-senyum tuh bukan apa gitu. Nggak semua orang yang kamu bisa nyolotin itu bisa nerima gitu. Salah satunya gue nggak suka orang nyolot sama orang yang lebih tua. Dan gue selalu mengedepankan attitude. Jadi seandainya lu bilang bahwa kita tidak profesional karena lu soalnya seenaknya sendiri. Mama bisa damai sama semua orang kalau lu bisa baik. Lu baik, lu baik. Lu kurang ajar ya gue kurang ajar juga, gue banting lu. Marah ini. Jangan pengen orang lain baik sama lu kalau lu pengen ini. Nah lagian heran ya zaman sekarang ini ya. Kepengen dapat endorse, pengen dapat job itu ngapain sih harus senggol-senggol artis? Gue mau tanya deh. Sampai kadang kenapa sih? Kepingin terkenal, kepingin viral gitu, sampai kepingin viral banget tuh sampai cari masalah. Mending kayak si itu tuh, si Lucinta Luna tuh, bagus tuh, goyang-goyang sendiri, nggak merugikan orang. Iya. Kok ini ternyata yang nonton. Kepingin terkenal, kepingin viral gitu, sampai kepingin. Sabar ya. Van Hakim. Sudah pokoknya ini Mbak Dewi Persik sudah marah besar dan kita lihat TikToknya Denny Sucarista. Lu lihat sendiri, lu semua lihat sendiri kan tadi kan? Gue datang ke sana, dibilang mau diketemuin sama Uya. Udah gue datang tuh. Oh dia Uya. Terus sebelum dia datang, itu para semua host Ambiar itu semua sama aja emang pada ngeroyok gue. Nggak ada yang belain gue tuh yang baik cuma satu tuh, si Karen Delano tuh. Itu baik tuh, yang rambutnya pirang tuh, yang rambutnya pirang-pirang itu baik tuh. Belain gue aja emang nggak macem-macem. Yang lain tuh ya habis gue digas guys. Gue mah nggak takut, gue hadapin. Gue masih oke, gue santai, gue hadepin. Terus dia gitu datang tuh si Uya, gue hadepin. Emang itu udah harusnya kan 1 lawan 1. Itu malah tadi udah 1 lawan 6. 1 lawan 6. Terus dia gitu semuanya juga sama segala macem. Ngoceh-ngoceh, gue gak takut guys. Terus dia gitu bininya mau ikut-ikutan guys. Mereka jebak gue guys. Ribut sekali, ribut, noise. Dengar suara dia ini seperti suara noise ya. Review host Ambiar. Suka terbuka untuk pertama, suka terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue review semua host Ambiar nih. Pertama, suka terbuka untuk Dewi Persik. Lu kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral. Lu selalu menjerumuskan gue. Yang kedua, suka terbuka untuk Rian Tumewu. Lu jangan sok netral deh. Nyinyir juga lu sama aja bacotnya. Ketiga, suka terbuka ketiga untuk King Nasar
Anda masih oke lah, nggak nyinyir depan gue, walaupun gue tahu lu di belakang ngatain gue juga, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay, no problem buat gue. Terus yang keempat buat Karen Delano tuh baik tuh, cocok. Yang lain mah sana suka terbuka, gue nggak takut sama lu orang semua gitu loh. Lu mau keroyok gue, ayo aja, gue hadapi semua. Lu mau apa sekarang, ha? Jangan gitu, gue review Amsyong lo sekarang. Gue gak takut review semua. Ini yang komen ngomong di sosmed berani, ketemu langsung kabur. Gue yakin emang tidak ada sebab tanpa akibat. Jadi sebabnya lo orang tuh kayak gitu sama gue, tidak subjektif sama gue. Karena apa? Satu alasan, karena lo orang semua takut tergantikan sama gue. Lo orang takut kan posisi lo orang luntur ada gue, ya kan? Ngaku aja. Gitu, makanya lo orang nggak nggak mau mengembong gue, nggak mau mendidik gue, bukan mendidik, apa tuh namanya, nggak mau ngomong gue, nggak mau mengajarkan gue gitu. Kayak Bunda Inu tuh sekarang baik tuh sama gue tuh, Bunda Inu sama gue udah adik kakak, dia udah nyanyi bareng sama gue tuh baik tuh sekarang tuh. Kalau lo orang mana ngomong nggak, ngatain aja, bisa nyinyir aja. Iya tuh, apalagi si Riantu Meo, iya, jangan so netral lo, samanya aja so netral tapi nyinyir. Oke. Gitu. Gak takut gua. Ini dia bilang surat terbuka, mana suratnya? Ini surat terbuka, mana suratnya? Teruntuk fans-fans gue. Oke. Fans Dennis Karista garis keras. Oke. Sama haters-haters sejati gua di sini tadi tuh ya. Tadi gua sangat amat menghargai tim Trans TV yang datang meminta maaf sama gua, sama Kak Karen, makasih banget. Makanya gue tidak mau memperpanjang membahas ini walaupun sangat amat jelas seperti terlihat seperti direncanakan. Soalnya tiba-tiba kok bisa pakai face shield ya, dipikir semuanya ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terus begitu mereka memojokkan nggak apa-apa. Gue nggak merasa dibully kok, tenang aja. Jadi gue nggak mau perpanjang karena gue menghargai kerja keras dari kalian sama kakak. Jadi gue menghargai lah istilahnya ya. Oke. Terus kalau misalkan masalahnya sama host-hostnya itu, sama artis-artisnya itu, gue gak takut. Mereka semua mah, apalagi si tante-tante itu ya. Si tante-tante itu, ya ampun tante mah, sudah lewat masanya. Sekarang udah gak musim. Jadi gak usah ajak gue berantem, gue lagi di atas awan. Nanti nama lu naik lagi. Ya nanti gue rame. Iya kan? Gitu. Oke. Kalau masalah takut mah, ngapain gue takut sama lu? Emang gue salah apa? Emang gue nyolong barang lu, gue takut? Kagak lah. Gitu. Ngapain lu komen-komen di semua sosmed gue? Komen semua video TikTok gua, ngajakin gua satu ring. Mau ngapain dong? Nanti encok tante, gitu loh. Jalan. Dia kan kalau saya perhatikan dia cuma berani di medsos begini. Wih, sekarang kalau dulu kan ya netizennya, inget gak sih zaman dulu tuh kalau orang ngikutin gue pasti tahu. Pertama awal keluar semua netizen ngehujat gue, ngata-ngatain gue gaspol. Terus yang kedua artis TikTok pada ngatain gue gaspol. Terus yang ketiga selebgram, setelah itu stepnya gue gaspol juga semuanya. Sekarang guys waktunya artis guys yang pada ngatain gue guys, pengen cari ribut sama gue. Tau gak kenapa? Karena mereka takut nggak kebagian berita guys gitu. Berita isinya semua tentang gue. Makanya mereka semua mau pansos ada di gue. Lu kira gue takut sama lu semua? Kagak lah. Sama si tante-tante itu apalagi. Sebut nama gue terus, naikkan gue, dan lu tetap tidak jadi apa-apa. Turunkan derajat Anda. Dari situ kelihatan Anda level kam-kam guys. Yuk. Oke. Ya ampun, itu artis-artis ibu kota yang sudah lewat masanya pada ngatain, terus beromong-omong kasar gitu. Ih, norak banget ya. Hey Dennis, kalau lu mau berantem sama gue, lu di ring sama gue, ya. Gak usah di sini pakai sosmedan, lu ketemu tatapan muka sama gue. Sini di ring. Berantem lo sama gue lo, itu baru bener tuh, baru gentle tuh. Sekarang kalau dulu kan ya netizennya, inget gak sih zaman dulu? Itu dia balasan dari Ibu Dewi Persik, dan kita mulaikan dari Didi Carista ini. Bye tante. Guys, aku mau cerita kisah aku hari ini. Jadi ada artis, dia asalnya memang artis apa penyanyi ya, tapi nggak tahu lagunya apa aja, gue juga bingung. Apa denger dia nyanyi juga? Karena nggak tahu lagunya gimana, karena dia nggak, gue nggak pernah dengar karena dia nggak ngehits, namanya sudah tenggelam di dasar laut.
artis asalnya yang pasti dari perkampungan gitu ya guys ya. Dia bukan orang Jakarta, bukan orang kota gitu. Kalau orang Jakarta semua teman-teman gue yang gue kenal itu ya guys ya, bertutur kata dengan baik gitu, ngomongnya juga sopan gitu. Walaupun kita saling menghina, berantem segala macem, tapi pakai otak dan berkelas guys. Namanya berkelas, namanya mewah itu ya guys ya. Tapi kalau orang dari lahirnya udah bokeh gitu ya guys ya, kayaknya gimana ya guys yo, dari tutur katanya tuh cewek aja, tuh tante aja ya, tutur katanya tuh ya jijai bajai, bukan kelas gua guys, bukan level gue ini hanya menanggapi artis yang berkelas guys. Kalau misalkan artis udah ngomongnya kotor, tidak layak jadi sajian masyarakat, jijai bajai, Anda bukan kelas saya say gitu. Tante banyak-banyak minum obat biar nggak darah tinggi, nanti tante stroke metong lagi. Tante gimana sih bilang rambut gue palsu, rambut gue asli itu si tante halu gitu. Kepikiran banget sama rambut gue, bisa aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, kan namanya juga dia dari perkampungan gitu. Ya udah lah ya, maklumin aja. Jadi norak gitu omongannya. Jadi ya udah, gue tidak akan melayani orang yang mulutnya itu tidak berkelas guys, bukan kelas gue. Karena gue mau berantem sama orang yang punya otak, terus dia gitu berintelijen tinggi, terus dia gitu. Oke. Apakah ada dari Dewi Persik? Dewi Persik hanya balas dengan goyangan ya. Goyangan pokoknya, goyangan ya. Oke. Pokoknya semua serba bergoyang dan ya silakan nilai sendiri kalian ya pertikaian antara Denny Secarista dan para artis Uya Kuya dan Dewi Persik ya. Dan ini akan menjadi video yang sangat panjang, tapi buat kalian yang menonton video sampai detik ini, sampai di sini, berarti kalian dari tante-tante yang suka gosip ya. Dan mungkin begitu saja video saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of Doda. See you in the next video. Dadah.